Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita dalam video pujian dan penyembahan pelayan GPD Kopermai. Dan sekarang dengan saya, Elkana Antoni, akan menemani jemaat semua sepanjang video berlangsung. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Saya yakin semuanya terberkati melalui pujian tadi. Haleluya. Sekarang kita akan melihat album kenangan. Apa sih album kenangan? Album kenangan. Yeay. Mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan video ini, jadi album kenangan adalah cuplikan kegiatan-kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan oleh jemaat GPD Kopermai. Penasaran? Yuk kita lihat videonya sebagai berikut. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Are you with me? Yeah! Everybody come on, here we go now. Are you with me? Yeah! Go fish in the house, so we're ready to go. So are you with me? Yeah! Everybody come on, let's go. Are you with me?
Oke, kita turun aja. Kita di bawah. Tangan sebelah sana. Bapak kita di sini ya. Oke, kita di atas. One, two, three, oke. Aduh, Pak dia lebih lincah daripada yang lain. Oke, maksudnya, aduh ready. Tangan dia, one, two, three, go. Dan sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kelly Mulya Teja. Haleluya. Salam dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam pelayanan rohani dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Kopo Permen, Bandung. Sebelum kita lanjut atau kita masuk di dalam acara ini, mari kita berdoa bersama-sama sehingga kuasa Allah, ruat urapan Allah ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang indah yang Engkau selalu sertakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang Engkau izinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, urapi semua jemaat yang ada, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kesekian kalinya ya. Dan pada sore hari ini firman Tuhan atau renungan firman Tuhan mengambil tema pengharapan. Pengharapan terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Dan saya rindu kita sama-sama untuk membaca ya, Roma 12 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara sudah siap? Roma 12 ayat yang ke-12. Oke, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya yakin dan saya melihat dalam kondisi saat sekarang ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk kita melakukan 3 hal yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita yang kita baca tadi di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bertekunlah dalam doa. Pasti saudara bisa lakukan dan sedang banyak kita lakukan. Ada banyak kesempatan, banyak hari, banyak waktu kita bisa untuk bertekun di dalam doa. Benar saudara. Hal yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah, saudara sabar nggak? Saat ini seolah kita terbelenggu dalam kesesakan. Kita seolah nggak tahu mesti bagaimana ya. Keluar rumah nggak boleh terlalu banyak, bahkan harus ada di rumah.
Sekarang udah sekian hari ada di rumah terus, orang banyak anak-anak udah pada ingin main, ingin keluar. Kita sendiri juga sudah mulai bosan mungkin. Ya, soalnya kita terbelenggu. Ya, kita seperti ada dalam kesesakan. Tetapi kita mesti sabar. Ya, karena ini ada perintah Allah, bukan saya yang mengatakan itu, tapi perintah Allah. Sabarlah dalam kesesakan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sabar dalam kesesakan, saya percaya kita bisa bersukacita dalam mengharap. Kalau kita sabar, sukacita itu akan muncul. Kalau kita tidak sabar seperti di jalan, saudara, kalau kita nggak sabar naik mobil, naik motor, orang nyari ke kita, ya kalau kita nggak sabar bukan sukacita, ya marah-marah yang ada, ya betul, saudara. Ya, jadi pengharapan harus dilakukan dengan sukacita. Nah, sebelum kita terus masuk dalam pemberitaan firman ini, saya ingin mengajak kita melihat pengharapan. Pengharapan ini dari Kamus Bahasa Indonesia, kata dasarnya diambil adalah harap. Ya, harap. Kalau kita berikan akhiran an berarti harapan. Kemudian kita tambahkan di depan dengan awalan mengharapkan. Harapan dan mengharapkan itu berbeda dengan pengharapan, saudara. Ya. Harapan, mengharapkan lebih kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Saya mau mengharapkan ini. Harapan saya adalah seperti ini. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita punya harapan sendiri. Itu muncul dari diri kita sendiri. Berbeda dengan pengharapan. Pengharapan dalam Kamus Bahasa Indonesia juga, saudara, adalah merupakan memiliki arti dalam kelas nomina, ya, atau kata benda. Jadi pengharapan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau benda atau yang dibendakan. Ya. Jadi harapan, kemudian mengharapkan, ya, itu berbeda dengan pengharapan. Karena apa? Pengharapan secara alkitabiah dikatakan bahwa pengharapan adalah hidup pada apa yang hendak atau Allah ingin lakukan di dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita. Kalau tadi kehendak kita pribadi, keinginan, harapan-harapan kita. Kalau pengharapan itu adalah kehendak Allah, Allah yang ingin lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan juga untuk Allah. Jadi pengharapan, kalau kita meletakkan pada hal yang benar, yaitu di dalam Injil sepenuh. Injil sepenuh berbicara firman. Firman berbicara mengenai Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita pengharapan kita harus letakkan di dalam Injil sepenuh, di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan pengharapan itu secara alkitabiah kita melihat dalam satu Ibrani, di dalam Ibrani, ya. Ibrani 6 ayat ke-19a. Ya, di sana dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh berbicara mengenai jangkar, saudara. Kapal, supaya dia tidak terombang-ambing, ya, maksudnya tidak terlepas, dia harus melempar jangkarnya, dan jangkar itu terkait dengan kapal itu, sehingga kapal tidak kemana-mana. Mungkin memang ada goyang-goyang, tapi dia tidak kemana-mana. Dia diam karena ada yang kokoh. Jangkar itu yang kokoh. Sauh di sini dikatakan sauh yang kuat. Jadi pengharapan kita adalah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kita harus melekat, terkait dengan yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam di Ibrani 6 ini, saudara, saya ingin kita melihat di dalam perikopnya, perikop mulai ayat ke-9, kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana, ya. Tapi saya ngambil ayat yang ke-11. Perikopnya sendiri di sana berbicara mengenai berpegang teguh pada pengharapan, mulai dari ayat yang ke-9, Ibrani 6. Tapi saya ingin kita melihat di dalam ayat yang ke-11, saudara, karena berbicara mengenai pengharapan. Ya, Ibrani 6 ayat yang ke-11 berbunyi, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sekali lagi, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Pengharapan yang pasti, pengharapanmu suatu milik yang pasti. Aduh Tuhan, kalau kita bisa menikmati ya pengharapan ini, satu hal menjadi milik kita, ya, kita mempunyai pengharapan yang indah di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian di sana dikatakan tadi, sau. Kita kembali ke 9a tadi. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Kenapa dikatakan untuk aman bagi jiwa, bukan roh? Karena roh sudah dewasa. Saya tidak sempat untuk kita melihat, tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti dalam Roma 8 ayat yang ke-11, ya, bahwa kita sudah ditebus oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, roh kita kuat. Ya, tetapi jiwa ini, kalau roh ini tidak, jiwa ini tidak dibarengi dengan roh, ya, jiwa ini tidak kuat, jiwa ini labil, saudara. Ya, jiwa ini kadang-kadang terombang-ambing. Jadi jiwa ini harus diberikan hal yang aman, yaitu sau pengharapan yang kuat. Kalau tidak, kadang-kadang kita bisa meletakkan pengharapan itu pada tempat yang salah. Salah satu contoh saya mengambil dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Ya, berbicara mengenai orang berharap di dalam kekayaannya, yaitu keinginannya sendiri, keberadaannya sendiri. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap. Sekali lagi, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan dari Allah, kalau kita bisa nikmati, puji Tuhan, saudara. Ya, kita menikmati kekayaan dari Allah. Kekayaan tidak bicara kepada apa yang di luar dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Kekayaan yang paling utama, kekayaan ada di dalam kerohanian kita. Kalau itu kita bisa nikmati, kekayaan jasmani itu Tuhan tambahkan. Ya, itu adalah sebagai satu hadiah. Tapi kita bisa menikmati, tadi dikatakan segala sesuatu untuk dinikmati. Puji Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau melihat pengharapan ini, kita letakkan ke dalam hal yang benar, tidak salah meletakkannya, ya. Kita harus bertumbuh dengan iman supaya pengharapan ini bisa bertumbuh juga. Kita harus bertumbuh dengan iman. Jadi pengharapan yang pasti dalam Yesus. Nah, dalam situasi seperti sekarang, saudara, kalau pengharapan kita pasti, tadi dikatakan pengharapan adalah sau, pengharapan adalah yang pasti yang kita bisa nikmati, kita dapatkan, ya. Saat sekarang dalam kondisi yang tadi kita katakan, ya, dalam kesesakan. Kalau kita mau berpikir positif, saudara, ya, kita punya pengharapan.
Ada hal-hal yang tidak kita lakukan, justru saat ini kita lakukan, saudara. Berapa banyak waktu, saudara, tadi saya katakan kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, bertekun dalam berdoa. Banyak waktu sekarang. Kemudian saudara boleh bersama-sama, bersaudara-saudara, berkumpul. Kemudian berkeluarga, ada dalam keluarga keharmonisan kita jalin, kita bina. Sekarang begitu banyak keluarga-keluarga bersama-sama bergabung dalam satu keharmonisan yang indah. Ya. Dan gereja-gereja kalau dulu tidak bisa melakukan di rumah, sekarang kita di rumah, ibadah-ibadah di rumah. Ya. Tetapi ada satu peringatan buat kita. Jangan ini hanya sebatas harapan. Kita hanya mengharapkan ini pada saat dulu kita memang dalam kondisi seperti ini. Kita mengharapkan ini terjadi. Saat ini dalam kesesatan kita bisa lakukan ini semua. Ya. Tetapi kita harus punya pengharapan yang pasti. Sehingga pada saat nanti dalam keadaan yang normal seperti biasa. Saya kembalikan pertanyaan pada Bapak Ibu Saudara. Apa kita bisa lakukan ini semua? Berkumpul bersama saudara, keharmonisan terjamin, ya, terjalin dengan baik. Ya. Kemudian kita mau bersekutu dengan Tuhan, bertekun, ya. Dan puji Tuhan, kita diizinkan boleh beribadah di rumah. Kalau kita meletakkan pengharapan kita dengan benar, kita percaya Tuhan memberikan apa yang menjadi kehendak Dia di dalam hidup kita, supaya kita juga melakukan kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Ya. Dan satu hal yang saya aminkan atau kita semua aminkan, ya, dengan kondisi sekarang, Injil diberitakan di mana-mana. Seperti saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Ibu Rohani ya pada Minggu tanggal 12 April kalau tidak salah, ya. Jadi Injil diberitakan di mana-mana di seluruh dunia. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini yang kita aminkan. Haleluya, saudara. Kita menutup renungan pada sore hari ini. Saya ingin kita melihat hal yang tadi di dalam permulaan. Ya, itu ayat di Ibrani yang 12 ayat ke-12 tadi. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu adalah merupakan 3 perintah Allah. Ya. Dalam kita melakukan kehendak dan perintah Allah, kita tidak bisa hanya melakukan apa yang menurut kita layak kehendak itu, sambil kita menolak kehendak yang tidak layak. Ilustrasinya sederhana, saudara. Kalau saudara punya mobil, saudara tidak bisa mengatakan saya pengen ban yang ini saja sama yang ini saja. Hanya 2. Bisa jalan, saudara? Nggak mungkin bisa jalan. Saudara harus pakai semua ban, 4 ban yang normal, saudara. Ya, baru berjalan. Jadi firman Allah, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan semua. Ya. Kita harus mau menaruh pengharapan yang benar, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ada 3 hal juga: iman, pengharapan, dan kasih. Memang yang terbesar kasih. Tetapi kasih kalau tanpa pengharapan juga tawar. Ya, pengharapan tanpa iman tidak kokoh, tidak kuat. Ya, puji Tuhan, kita sampai pada akhir daripada renungan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati, menguatkan, menjadi bekal bagi kehidupan kita. Amin. Sekarang sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi sukacita bagi siapapun yang menontonnya, dan Tuhan disenangkan melalui video ini. Saya tidak henti-hentinya, tidak kalah lain untuk
mengingatkan, mari semuanya kita jalankan physical distancing, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga kesehatan kita minum vitamin, makan teratur, kita olahraga kalau bisa, dan juga yang terpenting kita berdoa, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kepadamu ku